Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa tasyakur binikmatillah, sehingga pada kesempatan ini kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan kenikmatan itu bisa kita gunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu meningkatkan amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya, rahmat serta salam senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan tausiah ini saya akan membawakan satu tema, keutamaan puasa Syawal 6 hari. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai yang kita maklum, setelah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan 30 hari dan menyukupkan bilangannya pada 29 hari atau 30 hari, kita telah diisi berbagai amal kebaikan kita. Kita telah digembleng oleh kawah candra di mukanya bulan Ramadan. Tentunya kita semua sudah dicetak oleh Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, untuk menjaga kebaikan yang telah kita perbuat di bulan Ramadan ini, marilah kita teruskan di bulan Syawal ini. Kita teruskan kebaikan, kita teruskan ibadah saum kita dengan melaksanakan puasa sunnah, yaitu 6 hari setelah bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Surat Al-An'am. Barang siapa yang berbuat satu amal kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat amalnya. Dan siapa yang berbuat satu kejahatan, maka tiada balasan kecuali setimpal dengan kejahatannya, dan tidak sedikit pun mereka dirugikan. Inilah sifat kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Ketika seorang hamba berbuat kebaikan, maka akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Tetapi seorang hamba yang ketika berbuat kejelekan tetap tidak dilipat gandakan sampai 10, tetapi hanya akan mendapat yang setimpal dengan kejahatannya. Oleh karenanya, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini tidaklah kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bukan hanya ibadah mahdhah, kita mengerjakan sholat saja, kita membaca Al-Quran saja, tetapi lebih dari itu kita selalu meningkatkan amal kebaikan kita, terutama ibadah-ibadah sosial. Sebab apa? Sebab di bulan Ramadan kita telah dilatih untuk selalu meningkatkan kepedulian sosial. Bagaimana tidak meningkatkan kepedulian sosial? Di bulan Ramadan kita tidak terkena seteguk air. Di bulan Ramadan kita tidak terkena sepotong roti di siang hari bulan Ramadan. Rasanya sudah tidak berdaya, rasanya kita sudah lemas.
Tetapi bagaimana mereka yang tidak mampu, yang hidup di kolong-kolong jembatan, mereka merintih dan meraung kelaparan, sementara itu berhari-hari mereka laksanakan. Oleh karenanya, karunia Allah yang diberikan kepada kita berupa rizki, mari kita gunakan rizki itu untuk taqarrub ilallah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, kita amal jariahkan. Dan inilah apabila kita berbuat kebaikan satu saja akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Oleh karenanya setelah kita melaksanakan bulan Ramadan kita berpuasa, maka kita laksanakan dengan 6 hari puasa sunnah, 6 hari berturut-turut puasa di bulan Syawal. Karena begitu agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri kullih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu disambung dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka ia dianggap berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Karena itu begitu besarnya pahala puasa Ramadan lalu disambung dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka ia dianggap puasa penuh setahun. Bagaimana tidak dianggap puasa setahun? Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, kita keluar masuk ke bulan Idul Fitri, niscaya banyak godaan-godaan di sana, banyak minuman-minuman yang menggoda kita, banyak makanan yang berjejer di sederetan meja. Oleh karenanya ketika kita menghadapi berbagai macam hidangan pada saat hari raya Idul Fitri, pada saat lebaran, tetapi orang itu masih melaksanakan puasa, maka puasanya fadilah dan keutamaannya dianggap puasa penuh setahun. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, sungguh Allah menciptakan langit, sungguh Allah menciptakan bumi 6 hari di bulan Syawal. Maka siapa yang puasa pada hari-hari tersebut, Allah mencatat baginya kebaikan sejumlah kebaikan tiap makhluknya, dan perbuatan buruknya dihapus serta dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita beriktikad penuh, kita niatkan, kita bulatkan tekad kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita diberi kesempatan oleh Allah menjumpai di bulan Ramadan itu, tetapi kita tidak bisa menggunakan kesempatan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu kita laksanakan untuk puasa di bulan Syawal itu sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu pentingnya puasa di bulan Syawal itu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummuhu." Barang siapa manusia yang berpuasa di bulan Ramadan lalu menyambungnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dibersihkan dari segala dosanya seperti anak yang baru lahir dari kandungan seorang ibu. Ini dikutip dari At-Targhib wa Targhib. Begitu besarnya puasa 6 hari di bulan Syawal ini, barang siapa yang setelah bulan Ramadan kita puasa lalu menyambungnya 6 hari berturut-turut di bulan Syawal, maka orang tersebut dosanya dibersihkan oleh Allah kayaumi waladathu ummuhu, kaya dene bayi ingkang nembe lahir saking kandungan seorang ibu. Artinya bersih dari noda dan dosa yang pernah kita lakukan. Karena itu sebaik-baik manusia bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi sebaik-baik manusia adalah orang yang pernah berbuat kebaikan
berbuat keburukan, tetapi setelah berbuat keburukan lalu meminta ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap manusia diciptakan pasti punya salah. Baik kesalahan itu dari lisan, baik kesalahan itu dari mata kita, baik kesalahan itu dari tangan kita, semuanya anggota tubuh kita tidak lepas daripada kesalahan, daripada dosa. Oleh karenanya tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Karena itu kita untuk selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Al-An'am tadi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu amal yang baik, pasti Allah akan melipat gandakan sampai 10 kali lipat. Karena kita dilipat gandakan, mari kita selalu untuk introspeksi. Apakah di dalam 1 tahun itu antara kebaikan dan keburukan masih banyak kebaikan yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan lepaskan, jangan lewatkan 1 malam untuk tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab istighfar adalah satu ibadah yang maha dahsyat. Kita merenung di keheningan malam. Pada saat manusia terlelap, kita bangun, ambil air wudhu, kita hamparkan sajadah, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan terasa betapa besar karunia Allah yang diberikan kepada kita, sementara kesalahan kita naik hampir setiap waktu. Kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu seluruh amal kebaikan manusia akan dilipat gandakan. Ya Allah, ini kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita optimis, kita akan menjadi orang yang baik sepanjang kita mau berusaha menjadi orang yang baik. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asri amsalihha ila 700 dhi'fin." Yang artinya, ketika seseorang kamu memperbaiki Islamnya, dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan amal baca Al-Quran kita. Kita tingkatkan sedekah kita untuk memperbaiki Islam kita semua. Maka setiap amal baik yang dikerjakan ditulis 10 pahala yang setimpal. Bahkan wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimithliha hatta yalqallahu azza wa jalla. Bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali. Itu kalau amal kebaikan. Tetapi wa kullu sayyi'atin, dan setiap keburukannya hanya ditulis 1 balasan yang setimpal hingga ia bertemu, hatta yalqallah, hingga ia jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mukmin berbuat kebaikan, tuktabu bi asri amsalihha, dilipat gandakan sampai 10, bahkan ila 700 dhifin, sampai 700 kali. Tetapi kalau seseorang itu berbuat kejelekan, tidak dilipatkan sampai 10 kali, apalagi 700 kali lipat ganda. Oleh karenanya itu kita berbuat baik sesuai dengan kemampuan kita dan profesi kita masing-masing. Kita punya harta, kita bantu dengan orang yang lemah. Kita punya ilmu, berikan ilmu itu kepada orang yang belum mengetahui. Insya Allah, andaikan kita sudah memberikan apa yang terbaik kepada orang lain, Indonesia akan menjadi negara
yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawi toto tentem kerto raharjo. Insya Allah itu akan terwujud manakala setiap individu ini selalu berusaha menjadi orang yang terbaik dan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan profesi masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa pada acara dan gelombang yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.